Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi kita yang terakhir di rangkaian Elektronika 2, khususnya mengenai operational amplifier, mengenai filter ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik khusus mengenai filter dan lebih spesifik mengenai filter aktif. Baik. Nah, filter ini sangat penting di dalam rangkaian elektronika. Jadi sinyal-sinyal yang dihasilkan terkadang itu terdistorsi atau mengandung noise sehingga harus dipisahkan. Nah, salah satu metodenya adalah menggunakan filter. Nah, filter itu apa sebetulnya? Filter kalau diartikan, didefinisikan itu sebagai sirkuit. Ini saya ambil dari textbook ya. That is designed to pass specified band of frequencies while attenuating outside this band. Jadi filter atau penyaring kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sirkuit, sebuah rangkaian yang dirancang untuk melewatkan jadi frekuensi pada pita frekuensi tertentu ya, pada jalur frekuensi tertentu, while attenuating itu sementara menahan sinyal atau frekuensi di luar dari band tersebut ya. Jadi seperti kalau kita misalkan lagi mendengarkan sebuah radio, kita pengen mendengar radio pada channel 100 FM misalkan, maka kita hanya mengambil sinyal pada frekuensi 100 FM saja. Di luar 100 FM ini, di luar 100 frekuensi ini kita tahan, kita buang, kita tidak kita ambil. Nah, itu salah satu contoh filter. Nah, filter itu sebetulnya itu terbagi ya, namanya filter networks ya. Istilah dalam textbook itu namanya filter networks. Itu ada dua. Yang pertama adalah pasif, dan yang kedua adalah aktif. Pasif itu artinya apa? Jadi kalau filter yang aktif, itu yang pasif artinya dia menggunakan komponen pasif saja, seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi filter itu pada dasarnya bisa dibangun menggunakan komponen pasif seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, kalau yang aktif, maka dia sudah menggunakan komponen aktif seperti transistor, ya, transistor atau op-amp ditambah dengan komponen pasif. Itu. Jadi walaupun dia aktif, tapi tetap walaupun dia menggunakan komponen aktif, tapi tetap juga melibatkan komponen pasif. Nah, ini contoh perbedaan antara filter pasif dan filter aktif. Nah, pada topik ini, materi ini, kita akan fokus kepada filter yang aktif dan membahasnya menggunakan yang op-amp plus ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita mengetahui filter tadi, sebuah rangkaian yang dirancang untuk melewatkan frekuensi tertentu, sementara mana frekuensi yang lain di luar itu, ada 4 jenis, 4 type of filters. Ya. Jadi ada 4 jenis-jenis filter. Nah, ini yang paling umum digunakan yang ada saat ini. Yang pertama adalah sering disebut dengan low pass filter. Nah, low pass filter. Jadi kalau low pass filter artinya ini filter salah satu jenis filter atau penyaring yang melewatkan frekuensi sinyal dengan frekuensi yang rendah ya. Jadi kalau misalkan ada grafik seperti ini, grafik ya. Ini adalah frekuensi ya. Ini frekuensi. Kemudian yang ini adalah magnitude dari output misalkan, maka
output itu akan keluar pada frekuensi yang rendah. Kalau dari sini rendah, semakin tinggi ke kanan. Nah, yang rendah itu dikeluarkan, gitu ya. Nah, sampai dia pada frekuensi cut off, ada frekuensi cut off di sini namanya, maka berikutnya dia tidak keluar lagi, ya, tidak keluar lagi sinyalnya. Jadi seperti itu. Jadi Vout-nya hanya keluar di daerah yang di bawah dari frekuensi cut off atau frekuensi yang rendah. Nah, ini namanya disebut dengan pass band. Pass band, dan ini namanya adalah stop band, begitu ya. Nah, ini kan secara ideal bentuknya segi empat seperti ini ideal. Jadi ketika ketemu frekuensi cut off-nya dia langsung ditahan. Jadi yang stop band berarti frekuensinya tidak keluar lagi, di pass band sinyalnya keluar. Nah, praktiknya secara praktik sebetulnya tidak seperti ini, tidak mulus seperti ini ya. Jadi dia ada penurunan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak langsung tiba-tiba dia Vout-nya langsung 0, enggak. Tapi ada penurunan. Nah, ini dia mulai dianggap cut off ketika di sini nilainya adalah 0,7 nanti di sini ya. Dan terkadang bentuknya juga ada seperti ini. Ya, macam-macam ya. Oke. Nah, ini adalah contoh low pass filter. Yang kedua namanya adalah high pass filter. High pass filter ini kebalikan dari low pass filter. Jadi dia hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi yang tinggi. Frekuensi yang rendah itu tidak dilewatkan, ya. Jadi misalkan yang ini rendah, maka misalkan ini frekuensi cut off-nya dari sini, nah ke sana dia dikeluarkan. Jadi ini adalah pass band-nya. Di atas frekuensi cut off dia dilewatkan, di bawah dari frekuensi cut off itu ditahan atau diatenuasi. Ini namanya stop band. Stop band ya. Oke. Nah, prosesnya juga sama, dia nggak langsung tiba-tiba dari 0 langsung Vout-nya keluar full, enggak. Dia juga ada kenaikan. Seperti ini ya. Itu. Kita juga sama. Seperti ini. Ya. Jadi ini untuk yang high pass filter. Untuk yang berikutnya adalah namanya band pass filter. Nah, band pass filter ini dia melewatkan frekuensi di range tertentu. Jadi sinyal di frekuensi tertentu, misalkan ini ada daerahnya, ini misalkan ini namanya frekuensi cut off yang low, ini frekuensi cut off yang high-nya. Nah, maka dia mengeluarkan di daerah sini saja, di antara FL dan FH ini. Ya. Nah, ini pass band-nya. Dan di luar ini namanya adalah stop band. Ini juga stop band. Begitu ya. Sama prosesnya nggak seideal seperti ini. Dalam prakteknya nanti dia juga ada perubahan seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya ini namanya FR gitu ya. Nah, ini adalah band pass filter. Jadi dia melewatkan frekuensi di antara FL dan FH. Jadi pada frekuensi tertentu. Nah, di luar dari range frekuensi ini dia ditahan, kita dikeluarkan sinyalnya. Oke. Yang keempat, itu ada namanya lagi adalah band elimination filter. Gitu. Atau sering disebut juga dengan ini band reject filter, atau juga dinamakan dengan notch filter. Seperti apa? Kebalikan dari band pass filter. Jadi kalau misalkan ini saya gambarkan seperti ini, ya, ini adalah sinyal outputnya, ini frekuensinya, semakin ke kanan semakin tinggi.
Nah, maka dia di antara ini, di antara FL dan FH ini ya, itu sinyalnya ditahan. Selain ini dia dikeluarkan. Jadi di sini ini dikeluarkan, ini ditahan, ya. Nah, ini pas band. Ini pas bandnya. Sedangkan yang ini stop bandnya. Stop band. Secara real nanti dia nggak semulus ini, juga ada proses perubahannya seperti ini ya. Jadi ini ya, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau yang seperti ini band elimination filter dan band reject filter ya. Ini band elimination dan band reject filter. Kalau yang notch filter sebenarnya dia nggak ada FL sama FH, dia satu saja di sini. Jadi dia berapa nilai FR di sini. Seperti itu. Kalau dia notch filter. Jadi ibaratnya kalau di rumah sakit itu ada peralatan rumah sakit elektromedis. Biasanya kan kalau dia yang untuk mengukur sinyal jantung, sinyal laut dan sebagainya itu kan ada frekuensinya. Nah, supaya dia tidak terdistorsi oleh frekuensi tegangan listrik PLN misalkan yang 50 Hz itu, maka gunakan notch filter. Jadi kita memfilter sinyal yang mengandung sinyal frekuensi dari PLN 50 Hz. Nah, itu biasanya menggunakan notch filter. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis dari filter yang ada saat ini ya. Jadi ada 4 jenis filter yang perlu diketahui. Jadi saya ulangi kembali, untuk yang pass band itu by definition itu artinya, jadi kalau pass band by definition ya, biar nggak bingung, jadi ini the range of frequencies ya. Jadi frequencies that are transmitted. Jadi range frekuensi yang dilewatkan itu namanya pass band. Oke. Jadi range-nya dari sini, misalkan dari sini sampai sini, ini adalah range frekuensi dilewatkan, namanya pass band. Kebalikannya, kalau the range of frequency that are attenuated, nah itu namanya stop band. Oke, jelas. Oke. Nah, frekuensi cut off tadi saya sebutkan frekuensi cut off di sini ya. Ada versi cut off, versi cut off. Ini versi cut off juga sebetulnya, cuman versi cut off low dan versi cut off high. Ini ya. Nah, versi cut off itu apa? Versi cut off itu adalah sebetulnya sederhana mengatakannya adalah 0,707 dari frekuensi atau minus 3 desibel dari frekuensi. Ini ya. Ini adalah kalau ini 1 maka ini 0,707 begitu. Oke, dalam rasio 0,707 dalam desibel dia minus 3 desibel. Oke. Nah, sekarang kita akan mengupas keempat filter ini. Namun dalam pertemuan ini saya akan kupas tidak semuanya secara detail ya. Yang saya kupas yang berdetail ada bagian low pass filter dan high pass filter secara detail nanti. Nah, yang pertama kita masuk low pass filter. Oke. Jadi low pass filter yang sudah sebutkan bahwa dia melewatkan frekuensi yang rendah. Frekuensi tinggi atau di atas frekuensi cut off itu ditahan. Ya. Nah, sebetulnya low pass filter ini ada beberapa jenis. Saya gambarkan dari bentuk grafiknya saja biar mudah ya. Jadi ini seperti ini ya. Kemudian ini ini 0,707, ini 1, ini 0,707 nya. Jadi inilah frekuensi cut off. Kemudian ada yang perubahannya landai, terus ada yang agak semakin curam seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau yang landai seperti ini berarti kemiringannya adalah minus 20 desibel per dekade. Nah,
Ini bisa FC, bisa juga omega C. Jadi ini bisa F, bisa juga omega. Sumbu horizontalnya ya. Sedangkan yang sumbu vertikalnya ini adalah ACL-nya. Jadi V out per EI-nya ya. Jadi output per input. Jadi voltage gain namanya. Ya. Kemudian jadi kalau misalnya di sini omega C-nya misalkan ini 1 ya, di sini 10, di sini dia 20, ini 100 itu ya. Ini 1, di sini 0,1, 0,0, it's 0,001. Nah, di bagian yang horizontal ini, yang di horizontal ya, itu perubahannya perubahan dari 1 ke 1 ini dia setiap perkalian 10. Jadi dekade ini, decade itu adalah itu sama dengan kali 10 ya. Jadi dari sini ke sini ini dikali 10. Sini ke sini dikali 10. Jadi kalau ini 1, jadi ini 10 omega C, ke sini 100 omega C. Karena lagi 100 omega ya, karena lagi dia 1000 omega seterusnya. Itu namanya dekade. Oke. Nah, kemudian ini yang garis yang ini adalah minus 20 desibel dekade, yang ini adalah minus 40 desibel per dekade. Kalau Inggrisnya per decade nyebutnya ya. Terus yang ini minus 60 desibel per dekade. Oke ya, atau per decade. Jadi ada 3 jenis low pass filter. Yang pertama adalah minus 20 desibel per dekade ya. Jadi yang pertama adalah minus 20 desibel per dekade, yang kedua adalah minus 40 desibel per dekade, dan yang ketiga adalah minus 60 desibel per dekade. Anda bisa lihat yang minus 20 dia perubahannya lama ya. Kalau yang 40 semakin cepat, yang 60 dia semakin menuju ke yang kita inginkan, idealnya seperti kotak itu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, semakin curam, semakin menuju ke titik ideal, maka semakin kompleks rangkaiannya gitu. Oke. Nah, dalam membaca ini juga jadi biar tidak bingung, jadi pembacaan ini dia ada 2 ya. Jadi yang ini yang 1 0,07, terus di sini nanti dia 0,1 dan seterusnya ya. 0,001. Ini namanya adalah voltage gain, tapi dalam bentuk rasio. Nah, ini juga bisa kita menuliskannya dalam bentuk voltage gain juga, tapi dalam bentuk desibel. Jadi kalau 1 itu adalah sama dengan 0,707 itu sama dengan minus 3 desibel. 0,1 itu sama dengan minus 20 desibel. Dari mana tahunya desibel itu? Desibel itu sama dengan 20 dikali log. Lognya berapa? Log 10 ya. Ini yang ini ya, V out per EI. V out per EI. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini 1, berarti kan kalau V out per EI-nya 1, V out per EI 1 ya. Berarti kan kalau V out per EI berarti 20 dikali log 10 1. Log 1 berapa? Jadi 10 pangkat berapa nilainya 1? Kan 0. 20 dikali 0 tetap 0. Berarti ini jawabannya adalah 0 desibel. Maka di sini ditulis 0. Begitu ya. Kalau misalnya 0,07, Anda bisa hitung log 0,707 itu berapa? Dikali 20 nanti hasilnya adalah minus 3. Itu ada log misalnya 0,1 misalnya 20 log ini 10 ya, 0,1.
10 pangkat berapa? Dapatnya 0,1. Dapat jawabannya adalah min 1 kan. Ini min 1 kali 20 dapatnya minus 20 desibel. Maka di sini minus 20 desibel. Begitu ya. Oke, jadi ini rumus untuk mengetahui nilai desibelnya. Oke, nah kemudian tadi kan di sini saya belum menyebutkan bagaimana bedanya 20, 40 sama 60 ini dalam menentukan angka-angka ini. Sebetulnya kan kita bisa lihat penurunannya. Jadi kalau misalkan dari 0, ini 0 ke 20 sini ini berarti. Itu ya. Atau sampai ke bawah sini berarti ini kan minus 40 berarti. Minus 40. Seterusnya. Jadi kalau Anda lihat di sini kemiringannya remnya ini Anda bisa lihat di sini kemiringannya. Jadi dia kalau sejauh 20 desibel ini berapa dekade turunnya? Atau satu dekade dari sini sampai sini dia turunnya berapa banyak? Jadi kalau di sini Anda lihat ini turunnya adalah 20 desibel turunnya. Tapi kalau yang apa namanya? Yang 40, maka dari sini dia turunnya itu mencapai 40 desibel dalam satu dekade. Kalau yang ini dia turun menjadi 60 desibel per dekade. Itu bedanya ya. Oke. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui ada 3 buah jenis low pass filter tadi yang ditentukan berdasarkan kemiringannya, ada yang minus 20, ada minus 40 sampai dengan minus 60 desibel per dekade. Kita akan coba bahas satu-satu sekarang. Yang pertama low pass filter dengan kemiringan atau slope ya itu sebesar minus 20 desibel per dekade. Oke. Ini low pass filter. Oke. Nah, pertama rangkaiannya. Rangkaiannya seperti ini. Jadi sebetulnya rangkaiannya dia hanya menggunakan rangkaian low pass filter yang biasa ya, R dan C seperti ini, namun ditambah lagi dengan sebuah op-amp. Rangkaiannya pun rangkaian voltage follower, dikasih nilai R di sini. Ya. Nah, ini adalah Vout. Ini RF. Nanti nilai RF itu sama dengan R ya. Nah, seperti ini. Udah, ini adalah Vout. Ini adalah rangkaian low pass filter dengan slope-nya minus 20 desibel per dekade. Nah, kalau dari sini berarti tegangan Vout sebetulnya tegangan Vout di sini karena ini voltage follower ya. Karena ini voltage follower. Karena ini voltage follower, maka tegangan di kapasitor itu sama saja dengan tegangan di Vout. Berarti kalau misalnya kita tulis sebetulnya Vout ini sama dengan VC sebetulnya, tegangan pada kapasitor sebetulnya. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini sebetulnya kita bisa menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Jadi hambatan di C itu namanya XC kan. XC dibagi XC plus R dikali EI. Ini kan rumusnya sebetulnya seperti ini. Nah, di mana XC itu adalah jadi Vout XC itu 1 per J omega C dibagi 1 per J omega C ditambah R dikali EI. Ini sebetulnya. Ya. Atau kalau bagian ini kalau mau diperingkas atau Vout per EI-nya, Vout per EI itu sama dengan 1 per J omega C dibagi 1 per J omega C ditambah R. Ya.
ini sama saja dengan 1/1 plus J omega RC itu. Oke. Atau sama saja dengan 1/1 plus J omega RC dikali E I begitu. Oke. Anda ini bisa ya merubah dari sini ke sini, nggak ada masalah seharusnya ya. Boleh saya buat saja di sini. Berarti 1/J omega C dibagi 1/J omega C ditambah R. Ini sama saja dengan sebetulnya kalau saya pernah makan nyebutnya, jadi 1/J omega C dibagi ini 1 plus R dibagi J omega C. Ini J omega C. Itu ya. Sama kan? Jadi ini saya kali J omega C ini dibagi J omega C seperti itu. Sama kan? Nah, jadi ini 1 ditambah R omega C, penyebutnya sudah sama J omega C. Sehingga kalau seperti ini kita bisa hilangkan 1 per J omega C dibagi 1 plus R J omega C per J omega C gitu ya. Jadi ini bisa hilang, ini bisa hilang. Tinggallah 1 dibagi 1 per R J omega C begitu. Oke. Nah, ini adalah prosesnya bagaimana bisa dapat seperti itu. Oke. Inilah rangkaiannya seperti ini. Oke. Kemudian kalau dari sisi outputnya, grafiknya seperti saya tunjukkan tadi, maka nanti dia akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini 1. Nah, ini adalah omega C 0,707. Tadi saya menyebutkan ada omega C, ada FC. Jadi omega sama F ini sama-sama frekuensi. Ya, ini sama-sama frekuensi. Hanya saja bedanya kalau ini satuannya radian per second dan yang ini satunya adalah hertz. Yang ini dia 2πf begitu. Oke, bedanya itu ya. Berarti ini adalah omega. Ini adalah V out per EI dan ini sama dengan juga ACL. Seperti itu ya. Nah, slope-nya ini adalah minus 20 desibel per dekade. Oke. Kalau dalam satuan rasio 1, kalau ininya 0, ini minus 3. Kalau di sini 0,1, berarti di sini minus 20 desibel. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu gambar rangkaian tadi, kalau saya mau merancang rangkaian low pass filter 20 desibel, maka kita harus tahu caranya. Jadi bagaimana caranya kita sekarang designing ya. The filter. Nah, yang perlu diketahui untuk mengetahui nilai omega C sama dengan 2πfc. Yang ada C sini artinya cut off ya. Itu sama dengan 1 per RC. Ini yang harus diketahui dulu. Pada rangkaian low pass filter dengan slope ya. Ini minus 20 desibel per dekade. Itu omega C itu sama dengan 2πfc sama dengan 1 per RC, atau sehingga kalau saya mau cari nilai R itu sama dengan 1 per omega C dikali C, atau sama saja dengan 1 per 2πfc dikali C. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian contoh. Misalkan seperti ini. Diketahui misalkan R sama dengan 10 kilo ohm. Kemudian dan C sama dengan
0,001 mikrofarad. Nah, ditanya berapa omega C-nya atau Fc-nya. Itu. Nah, jawabnya jadi solution. Nah, omega C bisa dihitung seperti ini. Jadi kan 1 per RC. 1 per R. R-nya berapa? 10 dikali 10 pangkat 3. Terus C-nya berapa? C-nya 10 pangkat minus 3 dikali mikro itu 10 pangkat minus 6. Nah, itu kan. Kemudian kita bisa hitung 10 pangkat minus 3 sama 10 pangkat 3 hilang kan. Kemudian apa lagi? Kemudian 10 pangkat minus 6 dengan 10 itu menjadi 10 pangkat minus 5. Jadi di sini 1 per 10 pangkat minus 5 atau sama saja dengan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu apa? 100 kilo kan? Radian per second. Untuk FC kita bisa langsung gunakan rumus yang 2πFC itu. Langsung saja FC-nya adalah omega C dibagi 2pi atau 100 dikali 10 pangkat 3 ini dibagi 6,28. Dapatnya adalah 15,9 kilo Hertz. Oke, seperti itu caranya. Oke. Nah, kemudian jika sudah, selanjutnya adalah kita mau mendesain rangkaian lepas filter. Tadi kan ininya, tapi prosedurnya harus ada. Jadi kita kalau sudah tahu cara menghitung nilai R-nya tadi, frekuensinya sudah tahu. Nah, kalau kita mau merancang ini, maka pertama kita harus tahu dulu berapa sih nilai cut off frekuensinya. Jadi cut off frekuensi harus tahu dulu, baik itu omega C atau FC-nya harus tahu dulu. Ini harus tahu. Jika sudah tahu, berikutnya yang kedua, kita harus menentukan nilai kapasitas dari C-nya. Nah, untuk nilai C-nya ini direkomendasikan ini between antara ya 0,001 dan 0,1 mikrofarad. Terserah Anda mau cari berapa nilainya, tapi tentukan biasanya itu di antara 0,001 dan 0,1 mikrofarad. Yang ketiga, jika saat sudah tahu nilai C-nya, baru kita hitung nilai R. Kemudian nilai R, F itu sama dengan nilai R. Oke, sudah. Jadi begitu aja prosesnya ya. Jadi proses kita ketahui, nilai C dapat, baru hitung nilai R-nya. Ini untuk low pass filter dengan slope sebesar minus 20 desibel per dekade. Nah, berikutnya sekarang kita akan jump ke yang berikutnya, jadi yang minus 40 desibel per dekade. Jadi minus 40 desibel per dekade low pass filter. Oke, nah pertama kita lihat dulu gambar rangkaiannya seperti apa. Jadi low pass filter yang dengan slope-nya minus 40 desibel per dekade, gambar rangkaiannya sebetulnya mengembangkan dari yang minus 20 desibel per dekade. Jadi tadi kalau kita gambar lagi yang tadi kan seperti ini, ada op-amp, ini adalah voltage follower tapi dikasih nilai apa, ada feedback R-nya, terus ini R, terus ini ada C seperti ini ya. Nah, ini kan EI. Nah, kalau tadi kan di sini langsung ke sinyal inputnya. Nah, sekarang kalau 40 desibel per dekade ini ditambah lagi dengan R di depannya. Jadi ini ditambah lagi dengan R. Baru di sini dikasih sinyal inputnya. Nah, di pertemuan antara R yang pertama ini, katakanlah ini R1 dan ini R2. Nah, di antara R1 dan R2 ini ada simpul di sini. Ini menjadi feedback. Ya. Jadi ada kapasitor lagi di sini namanya C ya.
C2. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah RF, ini tadi yang C1, ini C2. Maka ini adalah V out. Itu ya. Nah, rumus V-nya tetap sama dengan sebelumnya ya. Hanya saja beda di rangkaiannya. Kemudian ada beberapa cara yang berbeda untuk menentukan nilai frekuensi cut off-nya ya. Nah, untuk yang ini, maka desain prosedurnya kita langsung saja. Desain prosedurnya adalah pertama, jelas kita harus tahu dulu berapa nilai omega C-nya atau frekuensi cut off-nya. Ya, kemudian yang kedua, tentukan dulu nilai C1. Nah, ini tentukan, ini nilainya antara 100 picofarad dan 0,1 mikrofarad. Anda tentukan dulu nilai C1-nya berapa. Jika sudah dapat nilai C1-nya, berikutnya adalah hitung nilai C2. C2 itu nilainya adalah 2 kali C1. Setelah itu yang keempat, baru kita hitung nilai R. Nah, nilai R-nya ini berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu di sini nilai R-nya dihitung dengan rumus 0,707 dibagi omega C dikali C1. Hati-hati ya. Oke. Kemudian yang nomor 5, nilai RF. Nilai RF ini sama saja dengan 2R. Nah, nilai R ini R1 sama dengan R2 sama dengan R. Khusus RF nilainya adalah 2R. Ini untuk yang minus 40 desibel per dekade. Oke, nah berikutnya yang ketiga, ini minus 60 desibel per dekade low pass filter ya. Nah, kalau yang 60, maka gambar rangkaiannya ini kombinasi atau gabungan antara yang 40 dan minus 20 desibel per dekade. Jadi yang pertama kita gambarkan dulu yang 40 desibel dulu, 40 desibel per dekade. Jadi saya gambarkan dulu sini op-amp tadi ya. Jadi di sini ada RF, kemudian di sini ada C, sini ada R, sini ada R, terus ini ada C, seperti ini. Ini boleh saja masuk sini ya. Oke, ini masuk ke EI. Itu ya. Oke, ini R1, ini R2, kemudian ini C1, ini C2, ini RF1, karena kita nanti ada lagi yang kedua. Nah, ini masuk ke yang 20 desibel per dekadenya masuk. Ya, jadi ini ada R lagi, ini C, ya, ini masuk ke op-amp. Ini V out. Oke, simple ya. Jadi ini adalah RF2 dan ini adalah R3 dan ini adalah C3. Begitu. Jadi yang ini dari sini kalau saya bagi dua gitu ya. Dari sini sampai sini ini adalah yang minus 40 desibel per dekade, sedangkan yang ini adalah yang minus 20 desibel per dekade. Jadi gabungan. Jadi untuk yang minus 60 desibel per dekade ini gabungan antara 40 dan 20 desibel per dekade. Desain prosedurnya yang pertama jelas kita harus menentukan dulu
berapa nilai dari omega C atau Fc-nya. Ingat, omega C satuannya radian per second dan Fc satuannya adalah hertz. Kemudian, nah ini kita harus tentukan nilai C dulu. Tapi C yang mana? C3. C3 berapa nilainya? Tentukan saja bebas antara nilainya di antara 0,001 dan 0,1 mikrofarad. Jadi 0,01 mikrofarad dan 0,1 mikrofarad. Bisa 0,1, bisa 0,002, terserah ya. Tapi tidak boleh lebih besar dari 0,1, 0,2 mikrofarad misalnya, nggak boleh. Ya, di antara itu ya. Ini biasanya seperti itu untuk memudahkan. Kemudian setelah itu kita hitung C1 itu sama dengan setengah dari C3 dan C2 itu sama dengan 2 kali C3. Yang keempat, berikutnya adalah kita menghitung nilai R. R itu rumusnya 1 per omega C dikali C3. Kemudian buat bahwa R itu sama dengan R1, sama dengan R2, sama dengan R3. Oke, kita sudah dapat nilai C3, C1, C2 sudah, R1, R2, R3 sudah, tinggal RF. Nah, untuk RF1 di sini saya buat RF1 itu sama dengan 2R dan RF2 itu sama dengan R. Selesai. Jadi ini adalah rangkaian dan cara membuatnya atau merancangnya untuk low pass filter mulai dari minus 20, minus 40 sampai dengan minus 60 desibel per dekade.